Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Adewi Karya dengan NIM 1909762. Perkenalkan, nama saya Dias Adrianur Insani, NIM 1903352. Perkenalkan, nama saya Lia Lisnawati dengan NIM 1902229. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmatika, NIM 1901036. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pro dan kontra pendidikan inklusif. Pro pendidikan inklusif yang A yaitu belum ada bukti empiris yang kuat bahwa SLB merupakan sistem terbaik untuk pendidikan inklusif. Karena pada dasarnya memang belum ada bukti-bukti yang kuat bahwa sekolah SLB adalah sekolah yang terbaik untuk anak berkebutuhan khusus. Yang B, biaya penyelenggaraan SLB lebih mahal dari sekolah reguler. Mengapa bisa lebih mahal? Karena pada dasarnya sekolah berkebutuhan khusus itu harus membeli sebuah alat bahan-bahan media pembelajaran yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus tersebut, dan harganya pun mahal-mahal. Kemudian yang C, banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat bersekolah di SLB dikarenakan jauh atau biaya yang mahal. Misalnya seperti di daerah pedesaan yang masih jarang ada sekolah SLB, atau bisa jadi masalah ekonomi yang dialami oleh orang tua anak berkebutuhan khusus sehingga tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah SLB. Kemudian yang D, SLB terutama yang di asrama memisahkan anak dari kehidupan yang nyata, artinya terpisah dari kehidupan yang nyata itu nantinya tidak bisa berinteraksi di luar asrama tersebut, karena kehidupan di asrama berbeda dengan kehidupan di luar asrama. Yang E, kemudian selanjutnya yang E, banyak bukti sekolah reguler terdapat banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan layanan yang sesuai. Penyebabnya yaitu melalui kurangnya alat yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus dan kurangnya sarana dan prasarana. Yang F, penyelenggaraan SLB berimplikasikan pada labelisasi anak cacat yang dapat menimbulkan stigma sepanjang hayat. Hal ini menyebabkan orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya ke SLB. Kemudian yang terakhir, melalui pendidikan inklusif akan terjadi proses edukasi kepada masyarakat agar menghargai adanya perbedaan. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa sadar bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki perasaan dan memiliki kelebihan dan kekurangannya, karena semua manusia pada dasarnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Kemudian selanjutnya ada kontra pendidikan inklusif. Yang pertama, peraturan perundang-undangan memberikan kesempatan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Undang-undang telah menyetujui untuk anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Kemudian yang kedua, hasil penelitian masih menghendaki berbagai alternatif pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Penelitian terus dilakukan untuk mendapatkan upaya yang lebih baik untuk mendidik anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, banyak orang tua yang anaknya tidak ingin bersekolah di sekolah reguler karena takut anaknya dijadikan bahan ejekan yang bisa membuat mental anak menjadi lebih buruk lagi. Selanjutnya, banyak sekolah reguler yang belum siap menyelenggarakan pendidikan inklusif karena menyangkut sumber daya yang terbatas. Tidak adanya alat khusus untuk anak berkebutuhan khusus dan kurangnya pengetahuan pendidikan inklusif yang menjadi kendala faktor utamanya. Selanjutnya, SLB dianggap lebih efektif karena diikuti anak yang sejenis. Maksudnya, semua anak di sekolah SLB memiliki keunikan yang spesial dibandingkan dengan sekolah reguler lainnya. Sekian, kemudian selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pendidikan inklusi yang moderat. Nah, pendidikan inklusi yang moderat yang dimaksud yaitu yang pertama, pendidikan inklusif yang memadukan antara terpadu dan inklusi penuh. Yang kedua, model moderat ini dikenal dengan model mainstreaming. Nah, model pendidikan mainstreaming merupakan model yang memadukan antara pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dengan pendidikan reguler. Nah, peserta didik yang berkebutuhan khusus digabungkan ke dalam kelas reguler hanya untuk beberapa waktu saja. Dan yang ketiga, filosofinya tetap pendidikan inklusif, tetapi dalam prakteknya, anak berkebutuhan khusus itu disediakan alternatif yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu manfaat pendidikan inklusif bagi siswa. Yang pertama, anak-anak dapat mengembangkan persahabatan dan belajar bagaimana bermain dan berinteraksi. Yang kedua, anak-anak mempelajari bagaimana harus bersikap toleran terhadap orang lain. Yang ketiga, anak-anak mengembangkan citra yang lebih positif dalam diri mereka sendiri. Yang keempat, melatih dan membiasakan untuk menghargai perbedaan. Yang kelima, anak-anak mempelajari model dari orang-orang yang berhasil meskipun mereka memiliki tantangan dan hambatan. Yang keenam, memunculkan rasa percaya diri melalui sikap penerimaan dan perlibatan di dalam kelas. Yang ketujuh, anak-anak dengan berkebutuhan khusus memiliki kesempatan untuk belajar keterampilan baru dengan mengamati dan meniru anak-anak lain. Dan yang terakhir, anak-anak didorong untuk menjadi lebih berakal, kreatif, dan kooperatif. Nah, selanjutnya yaitu manfaat bagi guru. Yang pertama, guru berkembang secara profesional dengan mengembangkan keterampilan baru dan memperluas perspektif mereka tentang perkembangan anak. Jadi, dengan adanya pendidikan inklusif ini, guru dapat mengembangkan lagi keprofesionalan mereka. Yang kedua, guru memiliki kesempatan untuk mempelajari dan mengembangkan keterampilan dengan masyarakat lainnya, sumber daya, dan lembaga. Jadi guru dapat memperluas lagi gitu keterampilan berkomunikasinya dengan masyarakat ataupun dengan lembaga. Yang ketiga, guru belajar untuk berkomunikasi lebih efektif dan bekerja sebagai tim. Yang keempat, guru mengembangkan hubungan yang kuat dengan orang tua. Yang kelima, guru senantiasa mengembangkan kreativitas dalam mengelola pembelajaran. Dalam mengelola pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Yang selanjutnya, guru tertantang untuk terus belajar
melalui perbedaan yang dihadapi di kelas. Jadi guru itu akan merasa tertantang gitu dengan adanya perbedaan-perbedaan di kelas. Selanjutnya, guru terlatih dan terbiasa untuk memiliki budaya kerja yang positif, kreatif, inovatif, fleksibel, akomodatif terhadap semua anak didiknya dengan segala perbedaannya. Guru itu jadi akan lebih kreatif, contohnya guru akan mempelajarkan ada banyak anak-anak yang berbeda-beda gitu ya dalam setiap pembelajarannya. Jadi guru akan lebih kreatif. Sekarang yaitu manfaat bagi orang tua. Yang pertama, manfaatnya yaitu menjadi lebih mengetahui sistem belajar di sekolah. Jadi kan si orang tuanya akan datang ke sekolah mengantar anak-anaknya. Nah, jadi di situ si orang tua itu akan lebih tahu gitu sistem belajarnya. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan terhadap guru dan sekolah. Jadi dengan adanya pendidikan inklusif ini, orang tua itu dituntut untuk lebih mempercayai sistem pendidikan di sekolah. Yang ketiga, memperkuat tanggung jawab pendidikan anak di sekolah dan di rumah. Yang keempat, mengetahui dan mengikuti perkembangan belajar anak. Jadi jadi orang tua itu mengikuti gitu perkembangan pembelajarannya anak. Semakin terbuka dan ramah bekerja sama dengan guru. Jadi di sini orang tua itu akan semakin terbuka gitu, gimana sikap anak di rumah dan gimana sikap anak di sekolah itu, dan ramah terhadap guru. Selanjutnya, mempermudah mengajak anak belajar di sekolah. Nah, terus semua keluarga harus belajar untuk mempelajari lebih lanjut tentang perkembangan anak. Jadi tidak hanya guru gitu yang mempelajari perkembangan anak itu, tetapi di sini keluarga juga dituntut untuk bisa mempelajari perkembangan anak. Selanjutnya, semua keluarga senang melihat anak-anak mereka berteman dengan kelompok yang beragam anak-anak. Jadi keluarga akan merasa senang gitu. Mereka berteman dengan orang yang lain. Nah, yang beragam gitu. Tidak hanya itu aja atau tidak hanya anak-anak yang berkebutuhan khusus saja gitu. Di kelas inklusif ini semua anak itu ada gitu. Nah, selanjutnya, semua keluarga memiliki kesempatan untuk mengajar anak-anak mereka tentang keberagaman. Jadi semua keluarga itu bisa mengajarkan gitu keberagaman yang ada di dunia itu, contohnya seperti keberagaman anak-anak itu yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, semua keluarga memiliki kesempatan untuk berbicara dengan orang tua lain dan berbagi cerita. Jadi dengan adanya pendidikan inklusif ini, si orang tua dapat berbagi cerita ataupun keluh kesah mereka satu sama lain gitu, sama-sama orang tua. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pendidikan inklusif bagi masyarakat. Nah, yang pertama, mengontrol terlaksananya sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di lingkungannya. Karena hal ini juga bisa membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan inklusif sekaligus menghilangkan sikap diskriminatif terhadap orang atau anak-anak yang membutuhkan pendidikan inklusif. Dan untuk yang kedua, sebuah komunitas akan menjadi lebih mudah dan menerima dan mendukung semua orang. Dikarenakan anggota masyarakat akan lebih terlibat di sekolah dalam rangka menciptakan hubungan lebih besar antara sekolah dan masyarakat. Dan untuk selanjutnya, masyarakat yang lebih beragam akan membuat lebih kreatif dan lebih terbuka terhadap beragam kemungkinan dan kesempatan. Selanjutnya, pendidikan inklusif membantu anak yang berkebutuhan khusus untuk menjadi lebih siap untuk tanggung jawab dan kehidupan di masyarakat. Hal ini akan bisa membuat masyarakat melihat potensi bahwa masalah sosial seperti kenakalan remaja ini akan bisa segera dikurangi. Selanjutnya atau F, meningkatkan tanggung jawab terhadap pendidikan anak di sekolah dan di masyarakat. Dan yang terakhir,
ikut menjadi sumber belajar dan semakin terbuka, ramah, bermitra dengan sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat pendidikan inklusif bagi pemerintah. Di sini, saya akan menjelaskan tentang manfaat pendidikan inklusif bagi pemerintah. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak pendidikan yang sama dan kesempatan pendidikan lebih luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengatakan anak yang menyandang kebutuhan khusus mempunyai hak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus. Dan untuk yang kedua, mempercepat penuntasan wajib belajar 9 tahun pendidikan terlaksana berdasarkan pada asas demokrasi, berkeadilan, dan diskriminal. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak agar mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang manfaat pendidikan inklusif bagi pemerintah. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak pendidikan yang sama dan kesempatan pendidikan lebih luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengatakan anak yang menyandang kebutuhan khusus mempunyai hak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus. Dan untuk yang kedua, mempercepat penuntasan wajib belajar 9 tahun pendidikan terlaksana berdasarkan pada asas demokrasi, berkeadilan, dan diskriminal. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak agar mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.